adalah seorang single parent dengan 2 orang anak. Setelah suaminya meninggal, Anna harus bekerja dan mengurus anak-anaknya sendirian. Kedua anak-anak tersebut bernama Chris dan Sam. Pagi itu ia sangat sibuk karena harus mengantar mereka sekolah. Setelah itu Anna pergi kerja. Anna ini bekerja di kantor dinas perlindungan anak. Di sana, ketika sedang bekerja, ia tak sengaja mendengar obrolan atasannya tentang keluarga Patricia Alvarez. Atasan Anna menjelaskan bahwa ada laporan dari guru sekolah kalau sudah beberapa hari ini kedua anak Patricia tak masuk sekolah. Mendengar itu, Anna lalu mengajukan diri untuk menangani kasus tersebut karena dia ternyata mengenal dekat wanita bernama Patricia. Sorenya, Anna dan salah satu anggota polisi datang ke rumah Patricia. Tapi ketika Patricia membuka pintu, Anna terkejut melihat keadaannya yang sangat tertekan. Patricia terlihat seperti tak ingin menerima tamu sama sekali. Setelah dijelaskan, akhirnya Patricia memperbolehkan Anna masuk seorang diri. Di dalam rumah, Anna merasa bingung waktu melihat ada banyak sekali lilin. Ketika Anna bertanya apa yang sebenarnya terjadi, Patricia terlihat ketakutan, seakan-akan ada sesuatu yang sedang mengawasi dan mengancamnya. Anna kemudian berkeliling sendirian mencari keberadaan kedua anak Patricia di rumah itu. Hingga sampailah saat Anna menemukan satu pintu yang terkunci dari luar. Karena merasa curiga, dia lalu mendekati pintu tersebut dan mencoba memanggil-manggil nama kedua anak Patricia. Tak lama kemudian Patricia datang, lalu dengan panik dia menyuruh Anna untuk segera pergi dari sana. Tapi Anna menolak sambil memaksa Patricia membuka pintu itu sekarang juga. Setelah berhasil mengambil kunci dari kalung Patricia, Anna pun langsung membuka pintu. Ternyata dugaan Anna benar. Kedua anak Patricia dikurung di dalam ruangan itu. Anna lalu membawa mereka berdua ke Dinas Perlindungan Anak. Ketika sampai di sana, Anna melihat luka di tangan mereka. Awalnya Anna mengira kalau Patricia lah yang telah melukai kedua anaknya sendiri, namun salah satu anak itu mengatakan kalau sang ibu bukanlah orang jahat. Ia juga menceritakan bahwa ibunya justru sedang berusaha melindungi mereka dari sesuatu. Malam hari di panti Dinas Perlindungan Anak, salah satu anak Patricia terbangun akibat bermimpi buruk. Tak lama kemudian seorang petugas datang mengecek keadaan mereka. Karena panik, ia langsung pura-pura tidur lagi. Di saat petugas itu pergi, ia pun berencana membangunkan sang kakak yang tertidur di kasur sebelahnya. Tapi ternyata kakaknya sudah berada di depan pintu. Di sisi lain, waktu Anna tidur, ia terbangun ketika mendengar panggilan telepon. Telepon tersebut adalah telepon dari polisi yang mengabarkan kalau kedua anak Patricia barusan ditemukan dalam keadaan telah meninggal akibat tenggelam di sungai. Mendengar itu, Anna sangat kaget dan segera pergi ke lokasi kejadian bersama dua anaknya. Sesampainya di sana, ia menyuruh Chris dan Sam menunggu di mobil, sedangkan Anna pergi ke tempat mayat kedua anak Patricia berada. Di situ, Anna berbicara dengan seorang polisi bernama Cooper. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Patricia datang dan langsung berteriak histeris. Ia begitu terpukul sambil mengatakan kalau Anna lah penyebab kedua anaknya meninggal. Semua ini terjadi pasti gara-gara Anna membuka pintu ruangan tempat Patricia mengurung anak-anaknya kemarin. Hal itulah yang membuat jiwa kedua anaknya dibawa pergi oleh sesosok iblis menyeramkan bernama La Llorona. Di mobil, karena penasaran dengan kejadian tersebut, Chris lalu pergi ke lokasi mayat kedua anak Patricia berada. Namun ketika Chris sedang melihat dari balik pagar, ia merasa seperti mendengar ada suara tangisan seseorang dari belakang.
okay? Yeah. Esok hari, Anna datang ke gereja untuk menghadiri upacara pemakaman anak Patricia. Di sana, dia melihat seorang cenayang bernama Rafael yang sedang melakukan ritual pada beberapa orang. Tak lama kemudian, seorang pastor datang dan menjelaskan bahwa ritual tersebut dilakukan untuk melepaskan semua energi negatif dari dalam tubuh. Di tengah obrolan mereka, Anna mendadak bertanya pada sang pastor, siapa itu La Llorona? Mendengar pertanyaan Anna, pastor pun terkejut. Ia lalu mengajak Anna masuk ke dalam gereja. Pastor kemudian menceritakan suatu kisah. Dulu ada seorang wanita yang sangat cantik bernama La Llorona. Kecantikannya tersebut membuat banyak laki-laki kaya ingin menjadikannya istri. Tapi La Llorona justru malah memilih menikah dengan seorang petani sederhana. Ia dan suaminya itu hidup bahagia bersama dengan kedua anak mereka. Hingga beberapa tahun kemudian, suami yang selama ini sangat ia cintai ternyata selingkuh. Karena mengalami depresi parah, La Llorona membunuh kedua anaknya sendiri dengan cara menenggelamkan mereka ke sungai. Setelah membunuh, La Llorona pun menyesal dan ia bunuh diri. Akibat masih belum bisa tenang dan dipenuhi dendam, sosok La Llorona bangkit lagi untuk meneror seluruh anak-anak di kota tersebut. Ia menganggap anak-anak itu adalah anaknya dan membawa jiwa mereka ikut pergi bersamanya. Pastor lalu memberikan sebuah kalung sebagai jimat pelindung, tapi Anna malah menolak sambil mengatakan kalau dia tak begitu terlalu percaya pada hantu. Di sisi lain, ketika Sam sedang bermain di halaman rumah, ia seperti melihat sesuatu dari balik pagar. Sam pun kemudian mencoba memeriksa keadaan di sana. Sepulang dari gereja, Anna bingung kenapa Chris dan Sam tak ada dimanapun. Ia lalu pergi ke kamar Sam. Tapi di situ, Sam terlihat murung sambil melihat keluar jendela. Anna juga melihat ada luka di tangan Sam persis seperti luka yang dimiliki kedua anak Patricia sebelumnya. Karena tak ingin ibunya khawatir, Sam hanya mengatakan kalau ia baru aja terjatuh. Malam hari, Cooper berkunjung ke rumah Anna. Setelah selesai makan malam, ia lalu memberikan dokumen tentang kasus pembunuhan kedua anak Patricia kemarin. Cooper mengatakan jika ada yang melihat Patricia 2 hari berturut-turut berada di gereja, bahkan di hari kedua anaknya terbunuh. Maka dari itu, tak mungkin pelakunya adalah Patricia. Setelah Cooper pulang, Anna lalu mempelajari dokumen-dokumen tersebut. Anna kemudian menemukan di salah satu foto bekas luka yang sama seperti luka di tangan Sam. Ketika sedang memandangi foto itu, Anna kaget mendengar suara aneh dari luar kamarnya. Ia pun pergi memeriksa sumber suara tadi. Chris. You okay, honey? Honey? Chris? Anna langsung mengantarkan Chris yang pingsan ke kamar. Tapi waktu Anna kembali ke kamarnya, ia melihat semua berkas dokumen di situ sudah berantakan. Is there someone in here?
Esok hari, Ana pergi ke penjara untuk menemui Patricia. Di sana, dia lagi-lagi melihat ada bekas luka yang sama seperti luka Sam dan kedua anak Patricia. Ana kemudian bertanya bagaimana Patricia bisa mendapatkan luka itu. Patricia lalu menceritakan kalau luka tersebut adalah tanda untuk korban La Llorona selanjutnya. Karena bila seseorang telah memiliki tanda luka tersebut, maka anak dari orang itu pasti sebentar lagi akan diambil jiwanya oleh La Llorona. Itulah alasan kenapa dulu dia mengurung kedua anaknya di dalam ruangan dan menyalakan banyak lilin. Lilin-lilin tersebut sengaja dipasang sebagai tanda kedatangannya. Jika lilin-lilin mulai padam, maka La Llorona telah hadir. Patricia juga menjelaskan alasan kenapa dia kemarin selalu berdoa di gereja adalah agar La Llorona bersedia menukar jiwa kedua anaknya yang telah diambil dengan jiwa kedua anak Ana, yaitu Sam dan Chris. Mendengar itu, Ana hanya bisa terdiam. Di sisi lain, di kamar, Chris tiba-tiba mendengar ada suara benda jatuh. Karena penasaran, Chris pun mencari sumber suara itu. Sam? Sam. Ketika Ana pulang, dia kaget melihat Chris telah jatuh dari tangga. Ana pun langsung segera membawa Chris ke rumah sakit. Di sana, saat sedang diperiksa, dokter tak sengaja melihat bekas luka di tangan Chris. Dokter itu pun mengira kalau Ana lah yang telah memukuli Chris. Malam harinya, Cooper datang bersama seorang detektif ke rumah Ana. Ternyata mereka berdua datang ke sana karena dokter yang memeriksa Chris tadi mengadukan Ana ke Dinas Perlindungan Anak. Detektif tersebut lalu menanyai Chris dan Sam soal luka di tangan mereka. Tapi mereka berdua tak menjawab sepatah kata pun. Cooper kemudian menyuruh Ana menunggu di luar agar Chris lebih leluasa bicara. Setelah menunggu lama, akhirnya proses interogasi selesai. Namun detektif dan Cooper tak mendapatkan satupun bukti kalau Ana bersalah. Sebelum pergi, Cooper mengabarkan bahwa saat ini pihak kepolisian tak memiliki cukup bukti untuk menahan Patricia lebih lama di penjara, dan dia akan segera dibebaskan. Mendengar itu, Ana langsung mengatakan jika pembunuh sebenarnya memang bukanlah Patricia. Tapi di situ Ana belum mau menceritakan dulu ke Cooper tentang sosok bernama La Llorona. Di dalam rumah, Ana bertanya pada Chris kenapa tadi dia bisa jatuh dari tangga. Chris lalu menceritakan kalau tadi siang di kamar Sam, ia diserang oleh sesosok wanita bergaun putih yang menyeramkan. Mendengar cerita Chris, Ana kaget. Dia tak menyangka kalau sosok La Llorona itu benar-benar nyata, bahkan sampai datang dan mengganggu kedua anaknya. Di sisi lain, waktu Sam sedang mandi, tiba-tiba ada sebuah tangan muncul dari belakang. Mom, that hurts. Rinsing. Sam? Mom! Karena merasa nyawa keluarganya terancam, esok harinya Ana segera membawa Sam dan Chris pergi ke gereja. Di sana, dia menunjukkan tanda luka pemberian La Llorona pada sang pastor. Melihat luka tersebut, pastor sebenarnya ingin membantu, tapi ia membutuhkan waktu lama karena harus meminta izin terlebih dahulu pada uskup atau pimpinan gereja. Dan bila diizinkan, maka barulah dia bisa menolong Ana. Agar lebih cepat, pastor tersebut lalu menyarankan Ana untuk meminta bantuan pada seorang cenayang bernama Rafael. Mendengar itu, Ana bergegas pergi menemui Rafael. Awalnya Rafael tak ingin membantu, ia kemudian mengusir mereka.
Namun ketika Sam terus memohon, Raphael pun luluh dan akhirnya setuju. Setelah itu mereka semua pun pergi ke rumah Anna. Di sana satu persatu perlengkapan ritual pengusiran setan disiapkan. They hold a special power over her. A Euron that thrives in darkness. Anti-venom. Malam hari tiba. Raphael meminta mereka semua berlindung di tengah lingkaran lilin. Tak lama kemudian, semua lilin di sana mendadak padam. Setelah berhasil mengusir Lajurona keluar dan keadaan dirasa baru aja tenang, tiba-tiba pintu di belakang mereka terbuka sendiri. Semua panik lalu berusaha menutup pintu tersebut. Di tengah kepanikan, Sam malah pergi mendekati pintu yang tadi telah ditaburkan benih hanya untuk mengambil bonekanya yang tertinggal di luar. Mommy, I got Missy. Get away from that door! Sam! Oh God, the pool! Sam! Redan viene signos con Jesucristo seas tú, Señor, Dios todo. Dios, danos a nosotros. Bendita. Amén. Take her! Ketika Sam telah berhasil diselamatkan, Anna merasa aneh karena Sam dari tadi hanya diam. Melihat tingkah Sam itu, Raphael sadar kalau Lajurona telah mengambil jiwa Sam. Raphael lalu terpaksa menyuruh Sam dan Chris bersembunyi di dalam lemari hingga matahari terbit. Kemudian Anna menunjukkan sebuah kalung yang tadi dia dapat ketika melawan Lajurona. Melihat kalung tersebut, Raphael pun menyuruh Anna menyimpannya. Setelah lama menunggu, mendadak mereka berdua mendengar suara teriakan Chris. Ternyata Patricia diam-diam datang ke sana untuk menculik Sam dan Chris. Patricia, please don't do this. Patricia, please don't do this. She'll give them back to me. Please put the gun down. Give me back my boys! Come on. Do.
ruangan itu, Ana terus-menerus berteriak memanggil nama kedua anaknya. Dari luar, Patricia yang mendengar teriakan Ana, ia pun merasa bersalah dan langsung mendobrak pintu ruangan tersebut lalu menyuruhnya pergi. Sementara Rafael yang baru aja sadar, ia pun segera pergi menyusul Ana ke tempat Sam dan Chris berada. House of the Lord and become wicked! Setelah semua teror panjang La Llorona itu selesai, keesokan harinya Rafael pun berpamitan pada Ana, Sam dan juga Chris. Ana di situ tak tahu harus membalas apa. Ia hanya bisa berterima kasih atas bantuan Rafael karena telah menyelamatkan keluarganya. Kini teror dari sosok La Llorona telah benar-benar berakhir. Dan film pun